diduga terkena serangan jantung. Korban mendadak pingsan di ruang tunggu Bandara Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Meninggal dunia secara tiba-tiba saat sedang membeli ikan di sebuah lapak milik warga di Jalan Pancasila Sakti. Tiba-tiba jatuh dari sepeda motor dan meninggal dunia. Pengguna jalan yang melihat kejadian itu langsung menolong korban. Dalam ikan di sebuah lapak milik warga di Jalan Pancasila Sakti, Kemiling, Bandar Lampung, Sabtu siang kemarin. Ini adalah Bapak Ronald. Saat ini beliau berusia 47 tahun dan bekerja sebagai satpam di salah satu kampus ternama di kota A. Setiap hari sebelum dia menyelesaikan tugasnya, dia akan berjalan untuk mengecek setiap ruangan-ruangan apakah sudah kosong atau masih ada orang. Beliau memiliki riwayat penyakit jantung sejak tahun 2022. Yang paham, ya. Jika mendapati kondisi seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan? Apakah dibiarkan saja, diberikan minyak angin, atau perlu dilakukan tindakan RJP? Jika dibiarkan saja, akan terjadi kerusakan otak, dikarenakan otak sangat peka terhadap kekurangan oksigen. Dalam hitungan menit, sel-sel otak mulai mengalami kematian yang dapat menyebabkan gangguan saraf serius, seperti kecacatan. Bahkan juga dapat menyebabkan kematian, karena tanpa aliran darah yang cukup, tubuh akan mengalami kerusakan fungsi organ yang pada akhirnya berujung pada kematian. Jika hanya memberikan minyak angin saja, tindakan ini tidak akan membantu memulihkan fungsi jantung atau sirkulasi darah dan juga memulihkan fungsi pernapasan. RJP atau resusitasi jantung paru merupakan prosedur penyelamatan darurat yang dilakukan saat jantung berhenti berdetak secara mendadak. Pelaksanaan RJP secara segera dapat meningkatkan peluang kelangsungan hidup hingga 2 atau 3 kali lipat setelah terjadinya henti jantung. Ada beberapa prinsip untuk melakukan RJP, yaitu danger, response, shout for help, circulation, airway, dan juga breathing. Yang pertama itu danger, yaitu memastikan 3 aman: aman penolong, aman pasien, dan aman lingkungan.
Yang kedua, respons, yaitu menilai respon korban dengan cara memanggil korban atau dengan memberikan rangsangan nyeri di bagian dada korban. Yang ketiga yaitu shout for help atau memanggil bantuan segera untuk membantu menghubungi tenaga medis ataupun ambulans. Halo, saya Gloria. Saat ini ada orang tidak sadarkan diri, seorang laki-laki berusia 47 tahun di kampus A, ruangan lantai 1, dan saat ini teman saya sedang melakukan RJP. Tolong kirimkan ambulans dan juga tenaga medis segera. Keempat yaitu circulation dengan mengecek nadi karotis yang terletak 2-3 cm di samping trakea dengan area yang paling dekat dengan penolong, kurang lebih dilakukan selama 10 detik. Dan jika tidak teraba nadi dan tidak ada napas, maka harus segera dilakukan tindakan RJP. Lakukan kompresi dengan meletakkan tumit telapak tangan pada bagian tengah dada di 1/2 bagian bawah tulang dada dengan telapak tangan menumpuk dan jari tangan ditautkan. Posisi tangan harus lurus atau 90 derajat. Lakukan kompresi dada sebanyak 30 kali dengan kedalaman 5-6 cm dan kecepatan 100-120 kali per menit. Airway, buka jalan napas dengan teknik head lift chin lift. Namun, ketika dicurigai terdapat trauma servikal, maka lakukan teknik jaw thrust. Kemudian, bersihkan jalan napas jika ada sumbatan seperti darah ataupun sekret. Breathing, dengan memberikan bantuan napas atau ventilasi sebanyak 2 kali untuk 1 siklus. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan, yaitu mouth to mouth mask, mouth to nose, dan mouth to stoma. Saat melakukan ventilasi, pastikan bahwa adanya pengembangan di dinding dada. Lakukan RJP sebanyak 5 siklus, di mana 1 siklus itu terdiri dari 30 kali kompresi dan 2 kali ventilasi. Lakukan evaluasi, yaitu dengan mengecek nadi karotis dan juga pernapasan. Selanjutnya, berikan recovery position pada korban.
RJP dihentikan saat sirkulasi dan ventilasi korban secara spontan, menolong kelelahan, ditemukan adanya tanda kematian seperti kaku, lebam, pupil lebar, dan refleks cahaya negatif. Presentasi peluang keberhasilan penyelamatan nyawa pada pasien anti jantung yang dilakukan RJP yaitu 1 menit sebanyak 98%, 3 menit sebanyak 50%, dan 10 menit sebanyak 1%. Dan perlu diingat bahwa waktu sangat penting dalam situasi henti jantung.